Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Fitri Amelia dari kelas Farmasi D akan mempresentasikan tentang analisis kromatografi cair kinerja tinggi untuk penetapan kadar asam galat, kafein, dan epigalokatekin galat pada beberapa produk teh celup. Lanjut. Latar belakang. Teh adalah salah satu jenis minuman yang paling dikenal di Indonesia, termasuk dalam 5 negara terbesar pengekspor teh selain India, Cina, Sri Lanka, dan Kenya. Produksi ekspor teh di Indonesia mencapai 6% dari total ekspor teh dunia, menurut Anonim 2008. Di dalam negeri, teh dikonsumsi dalam bentuk minuman. Berbagai produk teh selain dikembangkan, dan salah satu produk teh yang dikembangkan secara luas adalah teh celup. Sediaan teh jenis ini digemari masyarakat karena praktis penyiapannya. Berbagai penelitian selama dasawarsa terakhir abad 20 ini menunjukkan bukti bahwa teh dapat menjaga kesehatan tubuh manusia. Hasil studi epidemiologi menunjukkan. Lanjut, bahwa teh dan flavonoid turunan teh dapat menurunkan risiko penyakit kardiovaskular dan aterosklerosis miura. Teh juga dapat digunakan sebagai agen pencegah kanker, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa teh hijau dapat menghambat pertumbuhan sel kanker kolateral menurut Prostaladim. Tujuan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan metokromatografy cair kinerja tinggi dengan sistem elusi fase gerak isokratik yang mempengaruhi parameter validasi meliputi selektivitas, linearitas, akurasi, presisi, batas deteksi, dan batas kuantitasi. Validasi metode. Uji selektivitas dibuat larutan campuran standar asam, galat, kafein, dan EGCG dengan konsentrasi masing-masing 1 mg atau milimeter. Dalam pelarut campuran asam ortofosfat 0,1%, air asetonitril metanol pada pH 400, jumlah 20 mikroliter larutan standar yang sudah dicampur dan dihomogenkan diinjeksikan ke sistem KCKT. Hasil optimasi selektivitas dilihat dari nilai resolusi lebih dari 200 menurut Sinder DKK 1997 kromatogram satu senyawa dengan kromatogram senyawa lain. Presisi dan akurasi. Uji presisi ditentukan dengan menganalisis larutan standar pada 3 konsentrasi tertentu secara triplo dan masing-masing diulang 3 kali pada hari yang sama. Untuk asam galat, uji presisi dilakukan dengan menginjeksikan konsentrasi baku 8, 10, dan 12 nanogram mililiter. Untuk kafein, uji presisi dilakukan dengan menginjeksikan konsentrasi baku 40, 50, dan 60 nanogram mililiter. Untuk EGCG, untuk presisi dilakukan dengan menginjeksikan konsentrasi baku 80, 100, dan 120 nanogram mililiter. Kadar zat masing-masing dihitung terhadap kurva baku. Untuk asam galat, kafein, dan EGCG, presisi diukur berdasar parameter relatif standar deviation (RSD) menurut Sider DKK 1997. Hasil dan pembahasan. Optimasi fase gerak. Senyawa yang dianalisis menyerap sinar UV karena memiliki kromofor berupa gugus cincin aromatis dengan sistem konjugasi dan aukoskrom hidroksi. Dari literatur didapatkan 2 panjang gelombang optimum serapan senyawa-senyawa katekin, kafein, dan polifenol dalam teh, yaitu pada panjang gelombang 210 dan 280 nanometer. Tetapi pada panjang gelombang 210 nanometer kromatogram akan terinterferensi oleh noise yang dapat ditimbulkan oleh serapan-serapan pelarut organik seperti metanol dan asetonitril. Oleh karena itu, panjang gelombang yang dipilih adalah
pada panjang gelombang 280 nanometer karena senyawa yang dianalisis memiliki serapan kuat pada daerah UV sehingga detektor UV dinilai cukup sensitif untuk mendeteksi serapan sinar UV oleh senyawa yang dianalisis. Validasi metode uji selektivitas. Selektivitas dilihat dari resolusi untuk masing-masing kromatogram haruslah memberikan nilai R lebih dari 200. Menurut Ermer dan Miller 2005, semua kromatogram untuk senyawa yang dituju memiliki nilai resolusi lebih dari 200. Bisa dilihat gambarnya. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hasil optimasi metode KCKT untuk penetapan kadar asam galat, kafein, dan EGCG dengan kolom Eurosport RPC 18 250 kali 4,6 mm 5 nanometer menunjukkan kondisi optimum fase gerak berupa campuran asam ortofosfat 0,1% metanol asetonitrit air pada pH 400 dengan kecepatan air 1,2 ml menit dan dideteksi pada panjang gelombang 280 nanometer. Metode yang dikembangkan dapat memenuhi syarat-syarat validasi metode yang telah digunakan untuk menganalisis beberapa produk teh celup, teh hijau, dan hitam. Pada teh hijau, kandungan terbesar adalah EGCG, diikuti kafein dan asam galat, sedangkan pada teh hitam, EGCG tidak berkuantitas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.